Oke, kita sudah membuat form login, namun di dalam form login ini kita masih bisa membobol meskipun kita belum login ya. Nah, di Dreamweaver kita akan belajar menggunakan fitur yang namanya restricted access. Fitur ini sangat berguna sekali bagi teman-teman yang ingin membuat halaman, namun tidak boleh diakses sama sembarang orang atau semua orang ya, terbuas atau siapa. Caranya cukup mudah. Di bagian yang akan kita lakukan restricted, kita tambahkan di user authentication, tapi tipenya adalah restricted access to back. Nah, jika deny, dia akan balik ke halaman login. Deny itu artinya gitu. Nah, restricted based on kita pilih username and password, lalu kita pencet OK. Lalu kita simpan. Maka ketika kita pencet dan belum login, kita refresh dan belum login, maka dia akan dilempar ke halaman login. Jika kita paksakan masuk ke halaman ini, dia akan larinya tetap ke login. Dia udah login. Dia akan masuk ke dalam halaman meskipun sudah di refresh berkali. Jika sudah keluar dan ingin balik lagi, maka dia bisa. Kita tambahkan dua, yaitu di index.php dan edit.php. Caranya, atau di bagian header pun juga boleh. Pokoknya file yang ada kesisipan restricted access dia akan dilarang untuk dimasuki. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai session. Ya, kita akan menampilkan session namanya hello. Hello. Ini akan menampilkan username dari yang login. Lalu kita masuk, dia akan bisa login. Kodenya adalah seperti ini. Jadi kita cuma echo string session username. Nah, sebenarnya username yang kita masukkan sebelumnya di halaman login form itu ada di variabel yang namanya string underscore session, dan username adalah key. Jadi akan otomatis ditampilkan di sini. Begitu juga dengan yang index, kita tinggal copy paste saja. Dimasukkan di sini. Tinggal di refresh. Ya, kalau ada dua ternyata bagus saja. Nah, itu selesai. Itu kira-kira. Oke, dari sini teman-teman sudah bisa menggunakan login, dan juga dia udah sederhana. Namun di sini sederhananya sangat simpel sekali ya. Kita teman-teman hanya membuat username, kemudian report delete. Oh ya, satu lagi delete. Nah, untuk delete sama seperti edit, hanya saja caranya lebih simpel. Kita cukup menyiapkan sebuah link kolom, lalu kita masukkan link delete. Ini bisa jadi ikon ya, ini enggak stuck tulisan delete ini. Ini juga bisa jadi icon, ataupun dia bisa jadi confirmation button, terserah kita mau di mana. Tapi yang paling simpel adalah menggunakan teks. Jadi kita pencet tombol ini, lalu kita arahkan ke index, kemudian kita kasih ID delete sama dengan ID user. Maka dia akan parameternya akan terbentuk seperti ini. Lalu kita tambahkan delete, ini adalah delete record dengan primary key bla bla bla. Nah, URL parameter ini adalah URL parameter yang kita masukkan di waktu membuat link. Oke.
Untuk melakukan pengecekan apakah dia berhasil dihapus atau tidak, kita tetap menggunakan variabel yang namanya result 1 ya, sama result 1 dia akan di sini, dia akan mau ini kalau sukses tetap berhasil ditambah, tetap berhasil di proses dan berhasil dieksekusi. Jadi kalau misalkan ada sebuah action yang masuk ke sini dan sukses, kita akan di sini. Atau kita bisa melakukan modifikasi sedikit coding di sini. Jadi katakan result 2. Jadi result 1 ini untuk menambah. Tahu dulu. Result 1 ini untuk menambah. Lalu result 2 ini adalah flag atau parameter buat digunakan buat hapus. Jadi kita sama caranya, kita copy lalu kita parameter itu. Seperti biasa kita akan login karena kita tidak bisa mengakses secara langsung halamannya. Terus kalau kita login form dan kita pakai delete. Oh, sorry, include table name. Ini ada yang error. Kalau ada error seperti ini, kita cukup melihat di bagian coding. Dan kita cek di sini adalah karena tabel user tabel server, yaitu tabel yang sudah ada di dalam PHP, yang harusnya nggak boleh digunakan. Maka kita hapus tanda ini dan ini. Nah, secara otomatis ketika kita refresh, tidak akan sukses. Sebenarnya ada kesalahan. Ini belum tak ganti dan berhasil dihapus. Kita simpan, dia akan berhasil dihapus. Oke, mungkin itu adalah akhir dari sesi kita kali ini, yaitu CRUD, login dan menambah. Di sini kalian tinggal mengembangkan fitur-fitur yang ada di Dreamweaver beserta dengan tema yang ada di sini. Mungkin di tempat lain juga ada, mungkin bikin sendiri pun juga boleh. Ingat Dreamweaver adalah bukan sebuah alat yang cukup dewa, dia juga mempunyai kebatasan dan itu adalah sesuai dengan kreativitas masing-masing orang. Oke, sekian dan terima kasih.